mempresentasikan proposal skripsi saya, yaitu dengan judul Analisis Disiplin Kerja Pegawai PT Intika Pos Arwana Tbk Pontianak Kalimantan Barat. Mohon disampaikan secara ringkas Kak ya, karena kalau kamu membaca semuanya tuh itu PowerPoint-nya full text. Iya. Ya, silakan. Di sini perusahaan PT Intika Pos Arwana itu bergerak pada tanggal 20 Oktober 2002, yaitu dengan perusahaan yang bergerak di bidang pertambakan ikan arwana. Yaitu salah satu produk dari Intika Pos tersebut adalah ikan yaitu super red yang disebut dengan ikan silo atau ikan arwana. Di sini ada beberapa cabang cabang tambaknya, yaitu 3 cabang, yaitu dari Pandepat, Sungai Kapuas, sama Sungai Kapuas 2 sama Pandepat. Terus dari perusahaan tersebut saya ingin meneliti sebuah disiplin kinerja karyawan. Identifikasi masalahnya yaitu masih ada beberapa karyawan yang sering telat, karyawan yang sering menumpuk pekerjaan sehingga efisiensi kerjanya rendah, yang pada akhirnya menyebabkan ketidakmampuannya untuk menyelesaikan pekerjaan yang tepat waktu. Terus karyawan yang sering mangkir seperti membolos kerja. Serta untuk batasan masalahnya yaitu disiplin kerja antara lain kehadiran ketaatan pada peraturan kerja, ketaatan pada standar kerja, tingkat kewaspadaan tinggi, bekerja etis, serta yang kedua kinerja karyawan menurut para ahli yaitu kualitas, kuantitas, ketetapan waktu, efektivitas biaya, kebutuhan pegawai, serta pengaruh interpersonal. Untuk tujuan penelitian tersendiri yaitu untuk mengetahui sejauh mana penerapan disiplin pengaruh kinerja karyawan pada PT Intika Pos Arwana Tbk Pontianak Kalimantan Barat. Dan untuk manfaat penelitiannya adalah untuk bagi penulis atau bagi saya yaitu memperluas pengetahuan dan wawasan tentang masalah penelitian penulis serta penerapan ilmu yang diterima di universitas. Terus untuk bagi instansi atau perusahaan yaitu bisa meningkatkan disiplin kerja dalam hal kinerja karyawan untuk PT Intika Pos tersebut. Terus untuk bab kedua yaitu penelitian dahulu. Di sini untuk jurnalnya saya ambil dari penelitian-penelitian yang terdahulu oleh senior-senior saya, yaitu dari Jahibullah Uzar, yaitu dengan judul Analisis Disiplin Kerja Karyawan PT Angkasa Pura Unit Kerja iPod Rescue Fire Factor Cabang Bandar Udara Sukadio Pontianak yang diterbitkan tahun 2019 dengan datanya yaitu dia menggunakan data kualitatif, serta yang kedua saya ambil dari Bernardus Diga Herindo dengan judul Analisis Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Puskesmas Desa Sidas, Kecamatan Tengah Tamila, Kabupaten Landak, yang diterbitkan tahun 2017 dengan menggunakan metode kualitatif juga. Serta yang ketiga yaitu dari Iman Azwardi, judulnya Analisis Faktor-Faktor Disiplin Kerja Pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kayong Utara yang diterbitkan tahun 2015 dengan menggunakan metode kualitatif juga. Terus untuk landasan teorinya saya mengambil dari sumber daya manusia yaitu MSDM, yaitu adalah jasa atau usaha kerja yang dapat diberikan selama proses produksi. Dengan kata lain, sumber daya manusia menggambarkan kualitas usaha seorang yang bergerak di bidang produksi barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu. Terus saya mengambil juga pengertian arti penting disiplin kerja. Disiplin kerja adalah sikap menghargai, menghormati, mengamati, dan mematuhi peraturan yang berlaku, baik
baik tertulis maupun tidak serta mampu menegakkan peraturan tersebut, dan jika melanggar tugas dan wewenang yang diberikan tidak akan terhindar dari sanksinya. Saya juga mengambil beberapa dari para ahli, yaitu dari Rifai dan Hasibuan. Dan saya juga mengambil dari pendekatan disiplin kerja, ya, antara lain salah satunya pendekatan disiplin modern. Pendekatan disiplin modern adalah untuk memenuhi banyak kebutuhan atau kebutuhan baru di luar hukuman. Yang kedua, pendekatan disiplin dengan tradisi, yaitu pendekatan dengan disiplin dengan cara memberikan hukuman, serta pendekatan disiplin bertujuan. Pada dasarnya terdapat banyak indikator yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan dalam suatu organisasi. Yaitu ada 5, yaitu frekuensi kehadiran, tingkat kewaspadaan, ketaatan pada standar kerja, ketaatan pada peraturan kerja, serta etika kerja. Untuk jenis-jenis disiplin tersebut saya mengambil dari disiplin preventif, disiplin korektif, dan disiplin progresif. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja, yaitu faktor pengaruh pemberian kompensasi, faktor keteladanan pimpinan dalam perusahaan, faktor adanya aturan atau tolak ukur yang pasti akan dijadikan sebagai pegangan, faktor ketegasan pimpinan dalam pengambil keputusan, faktor adanya pengawasan dari pimpinan, faktor perhatian pada karyawan, faktor pendukung tegaknya disiplin kerja. Untuk hipotesis, berdasarkan teori, maka hipotesis penulis adalah meragukan kedisiplinan karyawan PT Inti Kapuas Arwana Tbk ini bukan acuan maksimal untuk indikator dan faktor disiplin karyawan. Untuk bab 3-nya metode penelitian. Metode penelitian tersebut saya mengambil dari, yaitu adalah metode deskriptif. Arti metode deskriptif adalah ciri penelitian yang dapat mengungkapkan sebagai fenomena sosial dan alam dalam kehidupan masyarakat. Terus saya juga menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah menekankan pada pencarian alam, fenomena keseluruhan, fokus, dan masalah pencarian makna, pemahaman konsep, karakteristik, gejala, simbol, dan deskriptif. Beberapa metode dapat menggunakan beberapa metode untuk mengedepankan kualitas dengan cara lain, secara sederhana dan dengan cara naratif. Dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah penelitian penggunaan metode kualitatif. Untuk ruang lingkup penelitian, saya mengambil dari variabel indikator, yaitu dalam bentuk yang ditentukan oleh peneliti yang akan diteliti untuk memperoleh informasi tentangnya dan kemudian ditarik kesimpulannya, serta definisi operasional. Menurut F. Wiratma Surjaweni, definisi operasional mengacu pada variabel yang maknanya harus dipahami sebelum dianalisis. Untuk itu saya juga mengambil dari populasinya adalah bidang umum yang terdiri dari objek atau topik dengan kualitas dan karakteristik tersebut. Peneliti menerapkannya pada peneliti dan menarik kesimpulannya. Populasi adalah suatu objek atau topik di suatu wilayah dan memenuhi pertanyaan penelitian yang relevan. Pernyataan tertentu dalam penelitian ini, data diambil dari seluruh populasi dan sensus. Terus untuk teknik pengumpulan data, saya mengambil dari data primer, yaitu data yang langsung saya teliti dari lapangan melalui observasi langsung. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menyebarkan kuesioner. Untuk kedua, saya menggunakan data sekunder. Data sekunder yang saya ambil dari langsung pada pengumpulan data yang mendukung kebutuhan data utama seperti buku, literatur, dan bacaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Dan mendukung penelitian dalam penelitian ini. Peneliti memperoleh dapat membantu bagian administrasi PT Inti Kapuas Arwana Tbk. Untuk teknik analisis data tersebut saya menggunakan beberapa rumus, yaitu dengan skala Likert. Skala Likert digunakan untuk
mengukur sikap, pendapat dan pendapat seseorang atau sekelompok orang tersebut. Fenomena sosial dan alat penelitian digunakan sekali dapat dibuatkan daftar, yaitu rumusnya seperti ini. Tiga menit lagi, Kak. Perhatikan waktunya. Terus uji validasi saya menggunakan rumus seperti ini, Pak. Ya, Menggunakan rumus korelasi momen produk. Terus uji reliabilitasnya saya menggunakan rumus reliabilitas. Terus untuk interpretasi data saya menggunakan rumus rentang skala. Udah sekian, terima kasih dari seminar saya, Pak. Terima kasih kepada Utari. Selanjutnya dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Yang pertama, silakan kepada Bapak Muhammad Jalfiwan SMM. Stop servernya, Kak. Diberhentikan dulu. stop screen, stop share. Namanya disilang. Oke. Ada yang cari Putri Iya. di dua akun. Saya gunakan dua akun tadi, Pak. Oh, dua akun. Ini akun ini. Pak, tantangan, Pak. Udah ini dikasih aja. Oh, untuk ini. Tunggu sebentar ya. Pak, ada foto enggak, Pak? Ini tentang ini. Jadi Utari di sini kan adalah analisis disiplin kerja. Udah diserahkan Bapak. Disiplin kerja ini kan kamu hanya stok satu variabel saja, kan? Jadi saya itu hanya mengikuti alur pikir mahasiswa saja lah, ya. Jadi saya nggak mau aneh-aneh, gitu kan? Kamu maunya satu aja, gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa yang perlu saya tambahkan, misalnya. Nanti khususnya untuk yang di alat, ya. Tapi sebelum ini saya coba untuk menindaklanjuti dulu ya tentang apa yang kamu tulis ini. Mungkin kamu juga harus bisa memahami, gitu ya. Kenapa kok kamu misalkan menampilkan data ya tentang jumlah karyawan satunya, yang kedua itu tentang absensi ya, absensi. Ini kaitannya dengannya, ini harusnya kamu ya, nanti tolong dicatat ya. Harusnya kamu nanti itu kamu coba kaitkan antara data ini dengan masalah disiplin. Iya, Pak. Apa kaitannya antara tingkat absensi itu dengan masalah disiplin kerja? Ya, jumlah karyawannya ini kebetulan tahun berapa nih? Tahun 2020 ya? Tahun 2020, iya Pak. Salah ketik saya tahun 2020. Sebenarnya harus 128. Jumlahnya 128. Ini tahunnya tahun 2020 tapi kan? Iya, Pak. Ini kan kalau seandainya kayak begini, ini bagusnya nanti itu dalam populasi saja, di populasinya saja. Jadi pindahkan aja ya tabel ini, tabel 1 itu ke populasi dan sampel itu. Data intinya dipindahkan ke populasi aja ya Pak. Nah, populasi dan sampel. Kamu gunakan apa tuh? Sampelnya menggunakan apa? Nariknya, jumlahnya pakai apa? Sampelnya menggunakan data dari perusahaan, Pak. Data dari karyawan. Ya, maksud saya itu berapa jumlahnya? 128 untuk tahun 2020. Nah, populasinya, sampelnya berapa? 128 karyawan. Karyawan, kemudian Sampelnya saya juga menggunakan 128. 128. Iya. Coba kamu baca di halaman 32. Halaman 32.
Sudah? Nah, coba baca di alinea terakhir di populasi. Rahasia, Pak. Nah, baca. Coba dibaca. Di halaman yang di terakhirnya ya, Pak. Ya, halaman 32. Karena populasi dalam penelitian ini hanya berjumlah 50 orang. Oh iya. Iya. Nah, ya, coba ya. 98. Nah, makanya saya tadi itu nyuruh kamu itu ngeletakkan tabel itu saja di sini, gitu ya, di populasinya, itu ya. Iya, Pak. Ya, oke ya. Nah, jadi sehingga nanti tidak ragu. Gitu. Iya, Oke ya. Pak. Nah, Tabelnya oke. dipindahkan di populasi ya, Pak. Ya, bagus. Kemudian nanti kamu pasti kena tanya Bu Aisyah. Kena tanya Bu Aisyah di halaman 6. Halaman 6 coba. Nah, ini halaman 6. Ya, Pak. Ini Yang jumlahnya tabel. 2018 119. Iya. Kemudian 2019 119. Iya. 2020 120. Nah, tadi beda Iya. lagi dengan 126 tadi. Seharusnya saya tulis 128, Pak. Nah, ini jadi Iya, konsisten ya, tolong konsisten gitu ya. Nah, jadi jangan sampai salah lah ya. Iya, Pak. Nanti daripada angka-angka gitu sebenarnya enggak perlu salah gitu ya. Enggak boleh salah. Iya, gitu. Pak. Nah, oke ya. Nah, kemudian nanti ada yang dikatakan dengan tingkat absensi ya, yang persentase itu ya. Tingkat absensi ya dapat 0,82, kemudian berapa lagi? 0,89. Nah, kemudian 0,92. nah, ini angka ini dapat dari mana nih? Ini dari perhitungan antara sakit, izin sama alpanya, Pak. Terus ditotalkan dibagi sama jumlah karyawan. Nah, berapa coba Juli? Jumlah hari. Nah, jumlah hari. Sudah? Ya, Pak. Dapat belum? Itu totalnya tuh dibagi sama jumlah hari kerja, Pak. Totalnya jumlah hari kerja. Hari kerja itu bukanlah hari kerja setahun kah? Iya, hari kerja setahun. Kalau hari kerja setahun berarti maksudnya itu ada 343 karyawan yang tidak masuk kerja ya dari 249 hari kerja, gitu. Iya, Pak. Hah? Allah, banyak enggak masuknya daripada masuknya nih? Coba lihat angkanya totalnya. Ini kan, untuk ini dari total sakit, izin, alpa, Pak, ditotalkan semua, Pak. Tahu, saya tahu. Berarti kan total kan sakit izin alpa itu sendiri kan berarti kan katanya kan 349. 243. Maksudnya 243 itu apa? Dari tambahan ini. Total dari. Ya, maksudnya apa tuh? Hari kah? Hari kerja kah? 243 iya, hari kerja kah? Iya, Pak. Total hari kerjanya. Hari yang nggak hilang. masuknya gitu. Yang hilang. Iya. Kemudian yang hari kerjanya 249. Iya. Nah, berarti kan kalau bacanya kalau kamu maksud kamu itu kan berarti kan ada 243 hari kerja orang tidak bekerja dari 249 hari kerja. Nah, ini yang paling parah ini tahun 2020 coba kamu lihat. 2020 itu berapa? Total hari kerjanya berapa? 242. 242.
Nah, kemudian yang tidak kerjanya sedikit ajin alfa berapa? 200. 278. Nah, 78. Banyak lebih banyak yang ini. Lebih banyak yang yang tidak hadirnya, absennya daripada yang jumlah hari kerjanya. Salah kamu hitung kali ini. Bentar, Pak. Salah hitung kamu nih. Saya lihat. Ya, saya katakan itu salah kamu berhitung. Berhitungnya itu harusnya 119 hari itu Anda kalikan dulu dengan jumlah hari kerja dari tahun jumlah 2018 ya. karyawan ya, Pak. Nah, karyawan dikalikan dulu dengan jumlah hari kerja setahunnya, yaitu 249. Nah, berapa dapatnya? Berapa dapatnya? Jumlah karyawan dikalikan. Berapa dapatnya? Kalikan dengan jumlah hari kerjanya berapa? 249 dikali 29.631, Pak. 29.631 29.631 hari kerja dalam setahun. Iya, Pak. Karena satu karyawan kan kerjanya kan 249 hari. Iya, Karyawan yang kedua juga hari kerjanya 249 hari. Kan namanya orang bekerja itu kan ya. Nah, totalnya Iya, itu Pak. adalah 29.631 hari kerja dalam setahun. Yang tidak hadir itu berapa banyak? Dari 29.631. Sebanyak 243 hari. Iya. Baru kamu bagi, coba bagi, dapat berapa? Dapat 121,93. Bagaimana sih gaginya kamu tuh? 243 bagi dengannya 29.631 sama dengan kok bisa? Kok bisa 1 koma sih? 121, Pak. 121,94. Maksudnya gimana nih? Saya enggak paham. Kamu cara baginya bagaimana sih? 29.631 dibagi 243 kan, Pak? Salah lah, masa gitu gaginya? Baginya itu adalah 243 dibagi 29.631. Itu untuk menentukan tingkat absensi. Dibalik tuh, terbalik. Oh, terbalik ya, Pak ya? Aduh. Berapa? 243 dibagi 29.631. 0,008, Pak. Nah, itulah 0,008 berapa? 0,0083. 82 ke 83? 82. Iya. Nah, jadi yang kamu bilang tadi betul dan kamu bilang tadi baginya itu dapat itu kan berarti salah kamu bilang tadi. Iya. Kan? Harusnya kan itu. Nah, demikian juga ini kurang 1 kolom nih kamu nih. Kurang 1 kolom. Halo Utari? Halo Utari? Hah? Halo, dengar Utari? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, itu kurang 1 kolom itu. Iya, Pak. Nah, hari kerja dalam setahun ya. Kolom pertama itu adalah tahun. Ya, catat. Tahun. Kolom pertama itu adalah tahun, kolom kedua itu adalah jumlah karyawan. Baca itu kamu punya di itu, di apa nih di online kamu. Kemudian kolom ketiga itu jumlah hari kerja, ya kan ya? Ya, Pak. Nah, kemudian tambah lagi 1 kolom. Jumlah hari kerja dalam setahun. Jumlah Total ataupun jumlah hari kerja dalam setahun. Nah, itu dari hasil kali apa? Jumlah karyawan dengan hari kerja. Iya. Nah, Baru tingkat absensi ya, Pak.
Ya, kan itu kan jumlah apa segala macam itu baru tingkat absensi. Yang dapat dia itu adalah nanti rumusnya ingat ya, rumus dalam Ya, Pak. mencari tingkat absensi itu Iya, apa Pak. dia? Jumlah karyawan dikali jumlah hari, hasilnya itu dibagi dengan Ada kaki. itu Ada kaki. total absen, Hah? Oh ya total kan. absensi. Oh, tingkat absensi. Masa dibagi dengan total absensi? Iya, total absensi dibagi dengan hari kerja per tahun, Pak. Nah, Dalam 1 tahun. dikali berapa? Dibagi total absensinya dibagi dengan total hari kerja, total jumlah kerja setahun. Nah, udah itu baru dikali 100 per Iya. Dikali jumlah hari. Kan tadi Pak jumlah karyawan dikali jumlah hari ya Pak kan. Terus hasilnya itu dapat hari kerja jumlah hari kerja per tahunnya ya Pak ya. Ya. Terus dapat hasil total absensinya dari total sakit izin sama alpanya dibagi sama hasil kalian tadi, hasil kerja setahun tadi ya Pak. Nah, baru nanti dikali dengan 100%, barulah namanya tingkat absensi dalam persen, dikali 100%, ya? Persen ya Pak. Iya Pak. Nanti Bu Aisyah tanya nanti kamu lagi tuh. Jangan nanti kamu salah lagi. Iya Pak. Jadi betul-betul tuh. Iya Pak. Kemudian bab 2 itu apakah yang lebih dulu yang mana? Apakah dia adalah teori ataupun kajian pustaka dulu? Dari penelitian terdahulu dulu Pak, landasan teori. Jadi landasan teori dulu kah ataupun penelitian terdahulu? Di sini kalau saya penelitian terdahulu dulu. Buku pedoman? Kalau di buku pedoman penelitian terdahulu dulu Pak. Penelitian terdahulu. Iya. Jadi itu dia buku pedoman. Ya. Pertama, landasan teori. Keduanya kedua. Karena ini adalah merupakan faktor-faktor disiplin. Ngapa kok kamu tidak menggunakan analisis faktor? Karena saya pikir untuk mencari disiplin kerja sudah cukup menggunakan data-data dari disiplin kerja, Pak. Ya kan? Ada disiplin kerja gitu. Sama Iyalah pendekatan disiplin kerja, Pak. Iya, pendekatan disiplin, semua pakai pendekatan disiplin kerja lah. Kalau namanya di judulnya kayak gini ya pakai pendekatan. Jangan kau gunakan pakai pendekatan motivasi. Ya memang gitulah, makanya pendekatan disiplin. Maksudnya itu dengan analisisnya itu menggunakan analisis faktor gitu. Nah, ini mana faktor-faktor yang paling dominan itu nanti dapat dia dengan menggunakan analisis faktor. Nanti kan diurutkan dia nanti dari yang paling terbesar sampai yang paling terkecil sekali faktornya. Analisis faktor, pakai analisis faktor. Analisis faktor. Sudah bagus gak ya? Pakai analisis faktor. Nah, dia nanti dia mau kontribusi varian yang paling terbesar sampai yang terkecil sekali. Langsung dia sanggup enggak deh. Silakan. Kamu pandai komputer enggak? Aduh, itu lagi dia itu sana. Kaki tadi ada kaki naik itu. Tanah aja kan tak jatuh, tak tahu nak kaki lagi. Dia belum kawin kan? Kawannya. Dewi. Kok Pak Di tahu? Pak Di siapa? Kamu yang PDW. Saya nampak wajah soalnya. Saya tahu wajah dulu dapat nomor. Ngapa nggak putus lagi ini? Kau di situ dengan siapa? Halo?
Kamu sendiri kah? Ada kawan kamu di situ tuh? Ya, Pak. Kamu sendiri kah atau dengan temanmu kamu di situ tuh? Ada teman. Ada teman. Ngapa kaki? Siapa nih? Siapa temanmu tuh? Kok nampak dari sini? Kakinya nampak malah. Ini nggak kaget pak. Nah, hilang kaget. Itulah susah. Kenapa semua budak-budak sini ya kesantigen? Halo, Pak. Kalau enggak mau kita balas semua. Ya, siapa temanmu tuh? Nah, temanmu tuh siapa? Membuat banyaknya kendala dengan online ini. Ya, dengar nggak? Masih Ya, dengar? Pak. Oke. Kendala. Jadi nanti gini aja, kamu menggunakan analisis faktor ya? Enggak, tapi dia harus antigen. Dia ngaku. Pak. Dia ngaku Oke. Jadi kamu nanti menggunakan analisis faktor. Analisis faktor ya, Pak. Ya, analisis faktor. Nah, Jadi judulnya saya ubah jadi analisis faktor ya, Pak. ya, analisis faktor. Ya, dari analisis faktor itu nanti kita bisa tahu nanti kontribusi faktor mana yang paling terbaik, ya, paling tertinggi, sampai dengan yang terendah dalam kasus kamu ini. Itu saya pikir lebih baik itulah ya daripada nanti kita bisa meranking ataupun mengurutkan ya. Nah, dari mana apa nih yang paling terbaik itu. Yang menggunakan analisis faktor ya. Nah, nanti kita menggunakan karena dia dalam satu variabel, nah kita menggunakan ini aja, menggunakan bukan complementary apa CFA ya, complementary principle ya, principle analysis CPA. Ya. Nah, jadi menggunakan analisis faktor ya. Iya, Pak. Nah, nanti itu kamu baca ataupun cari di Google, di internet itu ya, banyak sekali itu ya, bagaimana cara menganalisis faktor. Nanti apakah kita pakai apa nih, Verimax atau apa segala metodenya itu ada semuanya itu lengkap. Nah, baiklah kalau gitu saya kembalikan kepada host, the host, kuda pada kuda. Terima kasih Bapak Muhammad Jalfiwan SMM. Selanjutnya disilakan kepada Ibu Hajah Esa SMM. Silakan Bu. Kalau kita itu boleh ke Pak Zalpi. Ya boleh. Kalau anak bisa. Jadi mahasiswa sebenarnya langsung banyak pertanyaan. Ya kayak ini. Ya kan itu alat. Si konsultasi itu sedang. Kalau tes ada. Oh, masuk Masa dia kajian buka Mbah Google ya. Ini YouTube tuh dicari lengkap stok kan. Saya kan ada stok. Asal suhu ya ini. Apa? Masih ada ya? Ya. Utari. Sebenarnya. Memanglah sehingga tak mendukung. Utari. Halo Utari. Belum dengar? Nah, Utari. Bu. Nah, Iya, udah, Bu. nanti Ya, Bu. yang Iya, Bu. ya yang di bab 1 halaman 1 itu ditambah ya latar belakang apa. Oh, iya, Bu. Nah, kemudian di bab 1 ini kalau saya lihat kamu banyak ngutip teori. Yang Nah, jangan banyak-banyak teori itu nanti di landasan teori. Ya. Bab 1 itu kan kau bicara, kau mengarah kepada Yang masalah dari- yang permasalahan yang akan kamu tulis. Kan? Kalau tadi kamu mungkin bisa dengan hasil survei pra penelitian, observasi itu,
Gimana disiplin dan segala macam itu bisa kamu tuangkan di sini. Maka itulah kamu mau lihat. Ya, jadi yang banyak teori nih, banyak benar teorimu nih. Iya, Bu. Pindahkan nih di ini. Jumlah pegawai. Security tambah namanya. Populasi. Tadi tingkat absensi udah betul ya kamu ngitung? Iya, udah diajarkan sama Pak. Rumusnya ada kasih tahu. Jadi ini salah nih. Sebelum cek soal. Sebenarnya sih benar tuh. Hanya dia yang tahun terakhir itu dia bukan 120, 126. Oh, ininya jumlah. Karyawannya berapa tadi? 126 kan? 128, Pak. 128. Dia ngitungnya betul. Nah, hitungnya. Tapi ya itu kurang satu kolom tuh. Iya, kurang jumlah kerja. Iya betul. Nah, Hari kerja keseluruhan tak ada. totalnya. Iya, Pak. Iya, Bu. Kok bisa kau dapat angkanya seperti ini? Nah, kan juga ajaib. Ajaib. Ada baru lagi. Ini dapat hasilnya betul ke dia nih? Aneh ya? Yang harus pembaginya hilang tapi bisa ada hasilnya. Nah, kemudian kamu disiplin tadi kan kamu dia ngapa analisis faktor, Pak? Bukankah dia regresi nih? Kalau gitu pembatasan masalahnya nih. Apa ya, Dek? Dia pembatasan masalahnya disiplin kerja dan yang keduanya kinerja. Oh. Nampak benar ada nyampuk punya orang ini. Nah, maka saya terkejut. Nah, di rumusan masalah pun salah nih. Penerapan disiplin kerja mempengaruhi kinerja. Kau yang benarnya mau kemana? Disiplin kerja, Bu. Ngapa pula ada muncul kinerja tuh? Jadi yang jangan-jangan Pak, jangan-jangan dia pakai regresi, enggak? Enggak pula dia pakai regresi ya? Oh, enggak. Penggunaan satu variabel itu ini satu variabel yang biasa. Ya, jadi gini, tadi kan yang sesuai dengan arahan Pak Zalpi ya. Iya, Bu. Variabel disiplin, maka yang kinerja nih kamu buang. Di perumusan masalah pun hanya disiplin. Iya, Bu. Maksudnya disiplin. Nah, jangan ada kinerjanya nih, buang, mempengaruhi kinerja nih. Pembatasan masalah kinerja juga buang. Kalau di Papua-nya tidak ada kinerja gitu. Indikator disiplin menurut Rifai ya kamu nih. Iya, Bu. Nah, kemudian yang di disiplin ini kamu masuk di bab 2-nya kamu uraikan enggak nih apa itu kehadiran, apa itu ada enggak? Nggak ada, Bu. Nah, harusnya ada lah. Nanti kamu mau ngerancang kuesionernya kemana? Kalau kamu enggak tahu apa itu yang dimaksud dengan kehadiran, apa yang dimaksud dengan ketaatan pada peraturan, ketaatan pada standar kerja, kan rancangan kuesionernya kan harus dasarkan itu. Berarti di bab 2-nya ditambah itu ya, Bu? Iya. Ini jadi kan menurut Rifai ini ya bahwa indikator disiplin kerja itu adalah kan ini nanti masuk di bab 2 di kehadiran. Nah, yang dimaksud kehadiran ini apa gitu harus ada. Terus ketaatan itu apa? Mesti ada ya. Karena nanti untuk kamu membuat kuesionernya ya dasarnya itu. Jadi bukan itu ada pengertiannya. Kalau pengertian ketaatan peraturan kerja ada, Bu? Ada. Kamu nih saya bingung ya, di depan menurut Rifai, kok di belakangnya indikatornya bejo? Yang benar
yang mana? Sate bejo. Sate bejo. Jokowi. Kamu pakai Rifai? Saya pakai dua-duanya. Bukan di sini saya makainya Rifai, Bu. Mm-mm. Terus kalau di sininya saya ambil dari Bejo. Ya bagus kamu pakai bejo aja lah kan sama. Harus pakai satu aja ya, Bu. Iyalah. Dia pakai yang 5 variabel, Ah. yang 7, ada yang 7, ini ada yang faktornya menggunakan indikatornya dia 5, kemudian faktornya 7 coba dikit. Tidak tahu saya yang mana yang betul. Dia kalau dia analis kalau pakai aneh faktor-faktornya aja kan. Faktor ya. Faktor disiplin kan. Dan indikator disiplin kan. Faktor disiplin lah. Jadi ini itulah. Apa dia nih? Ibu lihat di bab 3-nya, Bu. Bab 3 itu faktor itu indikator itu atau faktor. Ini bab 2, bab 3. Harusnya dia pakai faktor yang mempengaruhi disiplin ya. Mestinya. Kalau nengok bab 3. Kayaknya dia pakai indikator nih. Di bab 3-nya apa isinya? Atau belum ada. Disiplin kerja nih. Indikator. Ini dia pakai. Nah, dapat 4 pula. Tadinya 5. Nah, kan? Mana hilang satu nih? Menurut Sugiono pula. Ya, maka di sini kan disiplin kerja ini maksudnya apa faktor ke ataupun Nah, ini lain lagi. kan ini punya faktor atau apa? Kita tegaskan. Kan tadi saya tidak mau saya ini dulu. Tari, Ya, Bu. kamu mengambil variabel ini, disiplin ini, kamu lihat dari skripsi orang atau kamu lihat di buku? Jadi buku, Bu. Jadi buku. Iya, Betul ya? Iya, Bu. Jadi di buku itu mengatakan indikator, bukan faktor. Saya buat dua-duanya. Faktor juga ada, indikator juga ada, Bu. Bukan. Yang kamu ambil untuk kamu analisis nih, Iya, yang kamu indikator. indikator. Di buku itu indikator kan? Iya, Bu. Kalau analisis faktor berarti kamu harus ngambil menurut Mulyadi nih. Berarti yang faktornya nggak perlu diambil, Kak, Bu. Indikator. Indikatornya diganti menurut Mulyadi ada faktor yang mempengaruhi disiplin. Jadi faktor-faktor disiplin kerja. Iya, Bu. Pemberian kompensasi, keteladanan pimpinan, aturan. Ini ada 7 nih betul nih. Itu kata Pak Zalbi tadi ada 7 faktor. Jadi yang indikator-indikator itu nggak perlu ya, Bu? Indikator teorinya boleh kau ambil. Maksudnya yang di kerangka penelitianmu, ya. Ya. Kalau tadi sesuai dengan arahan Pak Zalbi tadi analisis faktor, ya, maka dia pakai faktor ini lah Pak ya, dia faktor yang Mulyadi ini faktor mempengaruhi disiplin, kan? 7 ada 7 tadi. Ada 7. Nah, dia harus ganti itu analisis faktornya Kak. Kalau faktornya kan dia kan bisa dipecah dalam item. Nanti dia pecah itu, ya kan? Iya, Bu. Nah, jadi nanti misalnya kompensasi kan, faktor kompensasi, kamu baca dulu, kamu buatkan definisi kompensasi itu apa, nanti dari itulah kamu buat rencana untuk indikator pertanyaannya nanti apa, ya. Baca, bukan ini bukan lain, nanti lain faktor, lain indikator, ya. Nanti pertanyaannya beda lagi. Ya, bukan seperti itu. Ini berkaitan nih. Iya, Bu. Ya, makanya Ya, Bu. Jadi ambil dari satu menurut satu itu ya, misalnya Mulyadi. ya, menurut Mulyadi ya. Kalau di landasan teori boleh kau muatkan menurut si Bejo, menurut siapa tadi itu? Terserah, tapi yang kamu masukkan di kerangka penelitianmu menurut Mulyadi. Mulyadi, Ya, di permasalahan pembatasan masalah menurut Mulyadi. Ya, Bu. Ya. Betul?
Nanti di variabel penelitian menurut Mulyadi. Iya, Bu. Nah, saya sarankan, ini wajib bukan saran. Kamu baca tuh 7 faktor tuh, kamu baca masing-masing pengertiannya. Ya. Kamu pahami, baru kamu bisa membuat indikatornya. Iya, Bu. Nah, jadi bukan beda-beda nih berkaitan. Kalau online pasal tekan itu. Itulah makanya. Aduh, benar-benar aduh. Ya bunyi. Dari pagi. Oke. Iya, Bu. Nah, tadi udah ya populasi. Kok populasi 50 orang ya? Kok populasimu 50 orang, pegawainya Iya, berapa? salah tulis, Bu. Udah ke? Udah 128. ya? Udah dikoreksi semuanya ya? Udah. Berarti rata-rata Analisisnya. alat analisisnya, analisis faktor. Alat analisisnya teknik analisis data, analisis faktor. Rata-rata enggak usah lagi. Nggak usah. Rumus rata-rata kamu nih buang ya. Ganti tadi analisis faktor. Yang rata-ratanya dibuang ya, Bu ya. Ganti analisis faktor. Validitas, rehabilitas, untuk itu. Interpretasi data. Yang ini enggak, Bu. Enggak nih ya, penskalaan nih Prinsip analisis rentang skala. Enggak, buang lah. Karena ada itu aja kan. Interpretasi data. hanya deskripsi ya, deskripsi. Yang pakai persen lah. Deskripsi responden ya, deskripsi penelitian kan. Tentang skala apa tuh kamu buang lah. Tentang skala enggak perlu. Karena nanti ganti analisis faktor. Kau lihat lalu apa tuh isi analisis faktor tuh yang kau taruh situ. Ya. Iya, Bu. Jadi standar-standarnya kau lihat analisis faktor tuh kau taruh kalau di sini kan. Di teori apa analisisnya nanti. Jadi jangan nyatatnya jangan lihat lalu kau masukkan sepotong-sepotong. Ya. Harus utuh tuh. Jadi rata-rata populasi itu tak perlu ya, Bu? Kok rata-rata populasi? Enggak ada. Hitung rata-rata. Iya, enggak usah. Skala pun enggak usah. Udah analisis faktor aja. Udah paham? Ya, Bu. Nah, saya kira itu udah cukup ya dari saya dan Pak Zalfi. Apalagi juga cukup katanya tadi. Oh, Pak Di cukup kan? Oke, untuk itu saya kembalikan kepada Bu Dami sebagai hostnya. Terima kasih, Bu. Jadi kesepakatannya apa? Diperbaiki tidak seminarkan lagi. Itulah. Nanti soal seminar lagi kita letih tengah-tengah lagi. Itu juga ada Kaki. ya pula. Ada. Tapi isi dia punya kemampuan ada kinerja. Kalau ada kinerja, jangan bukan aja. Tadi ya. Kinerja. Nah, Boleh saja. dah Pak, biar dapat baru Pak. Analisis faktor kan baru. Belum ada yang nulis tuh. Baiklah, berita acara hasil seminar proposal penelitian atas nama Utari Putri dengan NIM 171041645 jurusan manajemen. Hasil kesepakatan dosen dinyatakan diperbaiki dan tidak diseminarkan lagi. Ada 5, ada 4, ada 7. Waktu memperbaikinya 2 minggu dari sekarang. Jadi diserahkan tanggal 19 Mei. Tanggal 19 bulan ini ya Kak ya. Jadi tadi kalau ada perubahan, kemudian masukan-masukan yang ada tadi tolong direvisi, nanti diserahkan dalam bentuk proposal penelitian. Jelas? Dari sekarang. Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya akhiri, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Aku yang dengan Katanya silakan meninggalkan ruangan itu, Tari. nanti kayak dia. Siapa? Ya, Jafarudin. Keterangan Pak Syarifan.
Siapa Roden? Siapa nih? Silakan keluar, sudah ada apa nih? Ini Utari silakan keluar. untuk meninggalkan ruangan Jom. Udah. Silakan saudara Itari untuk meninggalkan ruangan Jom. Oh, apa diri membiarlah. Bapak yang ngeluarkan dia, Pak. Rimo, flag. Timo. Udah. Ya, kalau dari sini. Ada teori semua nak diambil. Dan yang sini 4, yang satu 5, yang satu 7. Apa adik cari ini? Masih lah, saya akan karya. Yang aku kita nak balik ni. Lagi budak ya Parudin. Itu apa lagi itu tadi? Seminar mata kuliah. Mana? Mata kuliah. Biasa dulu. Dia pakai video kan? Pakai YouTube lebih. Kayak YouTube. Kayak pakai kadu yang buat itu. YouTube. Ada Dia masuk ke YouTube. udah itu ya lah. Ya, nanti dia ngirim. Apa tuh kopi. Isi bilang, ya. Silakan bergabung. Silakan masuk ruang Zoom untuk Japarudin. Japarudin. Siapa udah masuk dia? Siapa tuh? Boleh buka ya, pakai buka, pakai buka. Saudara Japarudin, sudah siap? Ya Pak. Siap ya? Itu banyak Wendy mau masuk. Ada popol saya bantu. Ada. Silakan saudara Japarudin untuk mempresentasikan maka program skripsinya dalam waktu 15 menit. Apa itu? Tidak dapat itu. Amin. Silakan. Amin. Japarudin. Ya, terima kasih Pak. Ya. Baiklah Pak, judul skripsi saya ialah analisis faktor motivasi pada PT Anzon Auto Plaza Pontianak. Latar belakang penelitian. Untuk memperoleh hasil pekerjaan yang lebih baik, maka perlu adanya penempatan karyawan yang tepat, yaitu sesuai dengan pendidikan, keterampilan, bakat, minat, dan pengalaman. Kerja yang dimiliki dengan demikian dapat menimbulkan rasa puas dalam bekerja dan dapat menetapkan serendah mungkin tingkat perputaran tenaga kerja dan dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Berdasarkan tabel di atas, jumlah karyawan yang keluar masuk mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2017, jumlah karyawan yang masuk 7 orang atau 53,85%, sedangkan yang keluar 3 orang atau 23,8%. Tahun 2018, jumlah karyawan yang masuk 10 orang atau 55,55
lebih banyak 3 orang dari tahun sebelumnya. Sedangkan yang keluar 4 orang atau 22,22%. Pada tahun 2019, karyawan yang masuk 12 orang atau 58,54% mengalami peningkatan sebanyak 2 orang dan tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah karyawan yang keluar sebanyak 6 orang atau 23,8% lebih banyak 2 orang dari tahun sebelumnya. Dengan tingginya tingkat perputaran tenaga kerja akan berpengaruh terhadap kegiatan operasional perusahaan. Dari uraian di atas dan dengan adanya permasalahan dan sumber daya manusia atau ketenaga kerjaan yang dihadapi perusahaan, maka dapatlah dilihat arti penting dan pengaruh motivasi kerja terhadap kegiatan perusahaan. Pembatasan masalah. Penulis batasi hanya faktor-faktor motivasi kerja karyawan pada PT Anzon Auto Plaza Pontianak berdasarkan teori Presdik Herberg yang terdiri dari faktor motivator dan faktor Huygens. Faktor motivator yang meliputi kebutuhan, pengakuan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, pengembangan, dan faktor Huygens yang meliputi kebijaksanaan dan administrasi perusahaan, supervisi, hubungan antar pribadi, kondisi kerja, dan gaji dan upah. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang memotivasi karyawan pada PT Anzon Auto Plaza Pontianak. Manfaat penelitian bagi penulis. Untuk mengembangkan wawasan keilmuan dan sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang selama ini diperoleh penulis selama di bangku kuliah, khususnya yang berhubungan dengan manajemen sumber daya manusia. Bagi perusahaan, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu atau memberikan masukan input bagi perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam langkah kebijakan perusahaan untuk masa yang akan datang, khususnya bidang pengolahan sumber daya manusia. Landasan teori, pengertian motivasi. Motivasi sebenarnya berasal dari kata bahasa Latin yaitu movere, yang artinya menggerakkan. Pengertian motivasi itu sendiri adalah pengaruh suatu kekuatan yang menimbulkan kelakuan, menurut Pijat. Sedangkan menurut Winardi, motivasi adalah perilaku yang dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan tertentu yang dirasakan. Menurut Sarwoto, motivasi adalah proses pemberian motif bekerja pada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi secara efisien. Menurut Handoko, berpendapat bahwa motivasi adalah sebagai kegiatan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Teori-teori motivasi lebih menitik beratkan pada kepuasan kerja, di mana teori ini dikelompokkan menjadi 2 rangkaian yang mempengaruhi seseorang di dalam pekerjaannya, yaitu terdapat faktor motivator dan faktor Huygens. Jenis-jenis motivasi. Motivasi positif, yaitu motivasi yang mendorong peningkatan produktivitas kerja karyawan seperti penghargaan terhadap pekerjaan yang dilakukan, informasi, pemberian perhatian yang tulus pada karyawan sebagai individu, persaingan, partisipasi, kebanggaan, dan uang. Motivasi negatif, yaitu proses untuk mempengaruhi seseorang yang mau melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan, tetapi teknik yang digunakan adalah lewat ketakutan atau ancaman. Kerangka penelitian. Faktor motivasi, faktor Huygens akan menuju keberhasilan pekerjaan. Faktor motivasi yaitu keberhasilan pelaksanaan, pengakuan pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, dan pengembangan. Faktor Huygens, kebijaksanaan, dan administrasi perusahaan, supervisi, hubungan antar pribadi, kondisi kerja, gaji, dan upah. Metode penelitian. Pendekatan kualitatif. Jenis penelitian, metode survei yaitu riset yang diadakan memperoleh fakta-fakta tentang gejala-gejala atas permasalahan yang timbul. Teknik pengumpulan data yaitu interview, kuesioner, dan studi dokumenter.
Teknik pengambilan sampel seluruh karyawan PT Anzon Auto Plaza Pontianak. Teknik analisis data yaitu analisis kualitatif dengan berdasarkan data dari kuesioner yang disebarkan dan jawaban responden pada kuesioner tersebut kemudian ditabulasikan dan dinyatakan dalam persentase. Sekian, terima kasih, Pak. Allah. Jabaruddin. Ini stop share. Stop share. Warna merah di atas, warna merah. Warna merah. Stop share. Ini Pak. Oh, ya Pak. Sudah Pak. Jabaruddin, Ya Bu. coba kamu lihat. Ini kamu ngitung di tabel satu-satu nih. Tingkat perputaran tenaga kerja. Ya Bu. Coba kamu hitung. Gimana kamu ngitungnya nih? Ini data dari perusahaan Bu. Dari PT Anzon Auto Plaza Pontianak Bu. Nggak bisa nih, salah nih. Tak jangan bilang data-data dari itu. Ya. Ini kan ada rumusnya ngitungnya. Salah Soalnya nih, saya salah. ya. Ya Bu. Salah semua hitungannya nih. Saya enggak tahu dia mengambil persentasenya dari mana. Ya, yang jelas kalau sesuai dengan yang kita belajar, hitung ini persentase keluar masuk ini tidak seperti ini. Nah, jadi kamu hitung kembali, ya kan rumusnya. Misalnya kalau persentase untuk karyawan yang masuk, Iya Bu. arti karyawan yang masuk dibagi rata-rata karyawan Ya Bu. kali 100%. Ya. Ya. Kemudian untuk mencari rata-rata karyawan, kan itu belum ada kan? Saya rata-rata karyawan awal ditambah karyawan akhir dibagi 2. Karyawan awal akhir bagi 2. Ya Bu. Karyawan awal tambah akhir bagi 2. Nah, coba kamu hitung. Contoh untuk 2017 saja. Saya mau tahu kamu udah bisa enggak ngitungnya. Untuk tahun 2017. Rata-ratanya 24,5 Bu. Apanya 24,5? Karyawan awal berapa? 15 Bu. Karyawan akhir? 19. 19 ditambah 15? 19 tambah. Kan untuk cari rata-rata, kan tadi awal ditambah akhir. Ya, Nah, 34. dibagi 2. Nah, 34 dibagi 2. 17 Bu. Nah, jadi? Maaf Bu, tadi itu langsung. Nah, iyalah, untuk ngitung 2017 tadi, yang masuk. Rata-ratanya 17 Bu. 7 dibagi 17. Kan? Iya Bu. Nah, berapa hasilnya? Kali 100%. Kenapa begitu? Saya. Dapat berapa? Berapa dapatnya? Alah, sangkut nih. Kemana Pak Di? Sangkut dia nih Pak Di.
Ayo. Ya, Bu. Dengar enggak? Berapa hasilnya? 0,41, Bu. 0, Dengar, kali Bu. 100, kali 100. 0,41. Kali 100 belum? Udah kamu kali 100 belum? Belum. Dikali 100. Ya, Bu, udah, Bu. 41, nah gitu ya. Nah pokoknya gitulah kamu hitungnya ya. 1,17, Bu. Nah gitu. Nanti yang selanjutnya juga gitu. Yang keluar juga gitu. Yang keluar dibagi jumlah rata-rata karyawan dikali 100. Jadi jumlah rata-rata karyawan ini tidak berubah nih tahun 2017 untuk masuk itu juga. Yang keluar itu juga. Nanti 2018 gitu lagi. Yang awal kamu tambahkan juga yang akhir ya. Ya, Bu. Saya pergi. Ya, Bu. Dah. Saya nak cepat-cepat. Nah itu ya, kau betulkan nanti gitu ya. Tahu kan dah rumus ngitungnya? Ya, Bu. Nanti yang keluar-keluar yang Ya, Bu. masuk-masuk boleh. Atau kau pakai LTO ada plus minus boleh. Ya, pakai Ya, Bu. karyawan yang masuk dikurang yang keluar. Nah, itu boleh. Atau pakai satu-satu itu boleh. Nah, juga tingkat absensi ini juga salah nih. Salah nggak nih kau hitung nih? Ya. Ya, Bu. Kamu Bisa bilang dua, Bu. kamu kan pakai asumsi. Asumsi hari kerja per tahun 302 hari. Ya kan? Nah, kurang satu kolom nih hari kerja. Ya, Bu. Atau kamu boleh pakai asumsi di bawah. Nah, 19 dikali 302 hari. Tuh. Apa boleh nengok kan? Meminjam istilah Maulana nih, itu yang mau saya tanyakan. Saya nanti bilang saya itu ini tapi memang saya tulis ini gitu. Bapak 302 tidak apa-apa dia pakai asumsi itu, tapi dia ngitung kalinya salah. Ya, kalinya salah kan? Coba 19 kali 302 berapa? 5.738. Kan? Terus kan kolomnya tuh kamu kan jumlah hari kerja tambah kata keseluruhan. Jumlah hari kerja keseluruhan. Jadi seluruh karyawan, setiap karyawan punya hari kerja berapa tadi itu? 302 hari. Ya, nah, kalau 19 kan? Nah, nanti yang jumlah absen ini kamu bagikan itu ya. Bagi dikali 100. Ini salah kayaknya hitungannya, berarti kalau ini saya salah lah. Ini tidak bisa yang penting kan kepala kita. Berapa yang hadir? Hadir berapa? 100? 300? Yang tidak hadir? Sana, yang tidak hadir 31. 31 ya? Alfa 19, izin 8. 31 totalnya, total 2017. Hari kerjanya ya. 31. 31 ini dia 0,5. 0,5. 31 dari itu kan. Oh, ini sampai yang tahun 2019 54 hari kerja yang hilang. Tapi ini pengalinya salah nih. 31. Jadi nak Dikali 100 ya. yang 31 ini betul pula dia. Disama dengan dulu kali 100 lah. Bapak sama dengan mahasiswa. Sama apa kerja?
Enggak bisa, Pak. Hah? Dibagi dulu baru ditentukan sama dengan Iya. 100. Dia enggak bisa langsung dengan mahasiswa ini. Tapi kalau memang kayak sensitif kalkulator kan ini 302 Kalau kalkulator bisa. dibagi 5738 tadi kan? 302 ini 31 ya? 31 ya. Yang 2019 betul dia pengalininya salah. Kali hari kerja dengan jumlah karyawan itu salah. Jadi salah hasil kalinya. Nanti kamu betulkan ya? 38 ya. Ya Bu, caranya sama kayak tadi ya Bu. Kan ya. Sama tuh ya. Ya, hari kerja keseluruhan tuh harusnya kan. Tapi yang 2019 betul 31 kali 302. Yang 2017 kenapa salah hasilnya? 54%. Nggak tahu Bu. Nah, jadi nanti jumlah absensi itu, jumlah hari kerja yang hilang dibagi hari kerja keseluruhan dikali 100% ya. Iya Bu. Udah sampai 1%. Enggak sampai. Nggak sampai ya. Enggak sampai. Jadi judulnya apa tuh? Motivasi. Jadi kaki lah. Ada orang Jadi kamu pakai 2 Facebook ya, Ya Bu. 2 faktor. Pola. Nanti tinjauan pustakanya kamu susun dulu ya dari tadi Pak Nayun bilang apa? Pokok ranting-ranting. Saya bilang sebutkan jelas-jelas Pak Nayun. Ada sih dia nih dah. Ini dari dahan ranting-ranting nanti itu dibuatnya saya bilang. Bapak sebutnya gini-gini. Dari batang dulu. Cabang itulah ranting-ranting. Dia bilang kan mahasiswa tadi buatnya itu. Saya bilang nanti dibuat kayak itulah cabang. Bapak kena-kena bilang apa itu? Dari teori, baik teori. Tapi punya ranting dia. Itu di ranting itu batang. Nah, ini kerangka penelitian. Kamu tadi hanya faktor motivasi kerja, kan? Cabang kan Ya ada Bu. teori. Kalau kamu hanya analisis satu, berarti ini tidak ada apa pula nih motivasi, faktor motivasi, faktor higien, lalu ada keberhasilan pekerjaan. Mantap kan kau nih. Kau buat satu kolom itu, ya ini dibuang nih keberhasilan pekerjaan panah kau nih. Nampak dapat? Buang. Buang. Ya, Ya Bu. kamu buka halaman 25 tuh buang ya. Ya Bu. Yang ada faktor motivasi itu faktor motivator dan faktor higien kan. Ya Bu. Nah, terus bawahnya ke bawah satu itu 2 garis ke bawah satu apa sih satu kotak ya. Itu dia populasi 31 orang. Terus sampelmu berapa? Sampel seluruhnya Bu. Soalnya Ngapa? karyawan itu Kamu tuliskan ya. 31 juga Bu. Itu ada alasannya, kamu buatlah alasannya apa. Jangan langsung sampel bagian populasi dan penelitian ini jumlah populasi kecil. Kamu alaskanlah, buat alasan sehingga kamu tentukan 31 gitu ya. Ya Bu. Siapa jalan belakang? Adik Bu mau pulang kampung deh Bu. Oh iya, adik nak pulang kampung. Ya, yang lucu deh Bu. Emang masih boleh pulang kampung kan nih? Tempat kita alhamdulillah aman Bu. Oh iya kah? Di mana Pak Tom? Kecamatan Teluk Kedai Bu. Oh Teluk Kedai, aman boleh tuh ya. Ya Bu. Oke, mungkin itu dari saya ya. Ya Bu. Kau catat ya. Analisis datamu hanya pakai presentasi kan? Nah, itu mana dia hostnya tak ada. Selanjutnya siapa? Pak Nayun. Pak Nayun. Dua ya ke? Pak Din, sama Pak Adi kan? Terima kasih Bu. Pak Adi. Allah.
Halo, Jafarudin. Ya Pak. Apakah Anda mendengar ini saya? Enggak. Apa gitu? Apa ini dari udah. Oke ya. Ini ya. Jadi tadi sudah banyak diarahkan oleh Bu Esa. Baru saya tantangan lo nih. Ya, tentang ini juga ini yang kamu tadi yang tabel 112 ini ya. Banyak salah saya lihat ya. Tapi dah pembukaan sudah kamu bisa kamu tangkap ya. Banyak saya lihat. Ya, Bu. Ya, Pak. Oke. Apa namanya? Kemudian Pak Nayun 7. apa Bu? Besok Pak Nayun 7 kan? Saya hari ini jadi 7. Nanti boleh saya berdua selesai, nanti gue ada nih. Hah? Kemudian Hah? Ya. Kemudian ini kamu di bab 2 ini tinjauan pustaka ini kan hakikat kerja itu kan ini konsentrasi mata kuliahnya apa ini? Halo? Konsentrasi mata kuliahnya apa? MSDM Pak. Ya, mulailah dulu. Ya Pak. Cerita sumber daya manusia, landasan teori ini, kemudian baru kamu cerita pengelolaannya yaitu manusia, ya. Kemudian baru kamu cerita kerja, cerita motivasi, cerita ya itu ada motivasi apa aja, teori-teori apa itu ada motivasi gitu ya enggak? Ya Pak. Jadi dimulai dengan pohon besarnya, pohonnya di sini adalah Motivasi. manajemen sumber daya manusia. Ya Pak. Jadi motivasi itu termasuk ya rantingnya, ya dahan ranting gitu ya, kira-kira gitu ya. Ya Pak. Ceritakan itu. Kemudian halaman 7, kemudian halaman 10. Kemudian penulisan, kalau kamu mengutip misalnya Tehani Handoko, halo? Ya Pak. Nah itu kamu kalau mengutip kemudian di akhirnya itu kan ada tahun dan halaman buku ya. Iya Pak. Nah itu kamu buat itu Handoko saja, jangan Tehani Handoko. Iya Pak, ya Pak. Kemudian juga dalam daftar pustakanya ini di belakang ini, kamu buat itu dari Handokonya itu misalnya, nah jangan Tehani Handoko, buat Handoko gitu ya. Iya Pak. Baru Handoko Tehani misalnya. Atau misalnya di sini Alek S Niti Semito ya berarti Niti Semito S Alek gitu ya. Iya Pak. Nah, kemudian kalau ada Hadari Nawawi berarti Nawawi Hadari itu ya enggak? Iya Pak. Nah, kemudian dalam penulisan daftar pustaka ini sesuai dengan abjad. Nah, jadi kalau tadi misalnya ada Niti Semito berarti ya, di bawah dia di bawah M gitu. Nah, di bawah H gitu ya enggak? Iya Pak. Nah, yang di atas itu misalnya ada mulai dari A misalnya, ya misalnya ada Suharsimi Arikunto berarti Arikunto tuh yang di atas. Iya Pak. Nah, kalau ada Buhari Jainun misal Jainun berarti ini paling akhir dia Jainun Z kan? Iya Pak. Nah, paham ya? Paham Pak. Oke. Kemudian halaman 16 ya, 16. Oh, ini sama nih, halaman 21. Kemudian saya melihat kamu di sini mengambil penelitian terdahulu. Kamu inilah gunanya penelitian terdahulu ini kan adalah untuk mempermudah mahasiswa ya, agar Ya, mahasiswa itu mudah di dalam menulis skripsi ya. Ada contohnya gitu. Cuman kita kan objek penelitian yang berbeda gitu kan ya. Jadi saya lihat di sini penelitian dahulunya kamu ngambil justru yang misalnya kamu lihat halaman 21 ini. Analisis motivasi kerja pengelola terhadap. Nah, kamu kan nulisnya bukan terhadap di sini. Kalau kamu pakai terhadap, ini kan kamu nanti menggunakan
ini menggunakan analisis pakai kuantitatif, statistik. Nah, jadi kamu cari yang sama aja lah. Misalnya analisis faktor-faktor motivasi kerja atau analisis motivasi kerja misalnya. Jangan yang pakai seperti misalnya contoh terhadap kualitas pelayanan di Pustakaan Abdul Rasyid Daeng Lurang. Atau misalnya di sini saya lihat satu lagi ini adalah analisis motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Ada terhadap, kalau bicara terhadap ini berarti ini menggunakan analisis statistik ya. Mohon maaf Pak, tapi di dalam jurnalnya metode penelitiannya menggunakan kualitatif Pak. Apa? Metode penelitian yang di jurnal pertama tuh dia menggunakan metode kualitatif Pak. Kualitatif. Ya Pak, maka saya ambil judulnya itu Pak. Oh. Ini enggak ada pakai analisis statistik. Statistik dia nggak ada di sini Pak, cuman kualitatif dia Pak. Jadi cuman judulnya aja itu. Iya Pak. Kalau bisa judulnya kayak judul-judul yang di bawah ini, kayak yang bagian kedua ini misalnya kayak yang Fitriana Josepa, analisis motivasi kerja pegawai ya kan di kantor ini kan ya enggak? Nah, Iya kalau Pak. maksud saya itu yang Iya. enggak ada terhadap. Kalau sebenarnya kalau ada terhadap itu dia pakai analisis pengaruh dia. Sebenarnya seperti itu. Ya Pak. Gitu ya, Pak. udah ya. Ya Pak. Saya kira cukup demikian. Saya sudah diajak wajib pulang nih. Udah ya, gitu ya. Jadi tolong dicatat masukan-masukan dari para pengarahnya. Ya Pak. Ya. Nah, kemudian nanti ini terakhir ini tanggal 2 minggu ke depan ini. Itulah saya tak kuasa suku mau HP itu. Fotonya Pak Di. Saya bercakap Ini ya. Bang Mita. Jadi kamu di sini catatnya adalah diperbaiki dan tidak diseminarkan lagi. Jadi perbaiki apa yang tadi, yang segala tabel dan seterusnya tadi ya. 19 terakhir. Terakhir tanggal 19 ya. Tanggal 19 bulan Mei, bulan 5 ya. Parab. Nah, di sini. Jadi kamu terakhir ini sudah menyerahkan yang perbaikan-perbaikan dari para pengarah ini tanggal 19 bulan Mei ya. Nah, ini. Oke. Ya, silakan meninggalkan tempat. Itu ya. Ya, sudah ya Pak. Oke, udah Ya, ya. Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ya, oke. Ini punya siapa tuh? Ya, Pak Adi. Dimatikan.